Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Juan Lirambe dengan NIM 198081411006, Akmal Rizky Fatih 198081411064, Ari Kartika Dwi Jayanti 1980814122, Diego Saud Pandapotan 198081444049, dan Dito Wibowo 198081444077. Pada kesempatan kali ini kami mengambil perusahaan Alfamart. Pada perusahaan Alfamart ini kami menganalisis sistem pengelolaan kinerja untuk pekerjaan ini, yang mana target kinerja, penilaian, alur perencanaan kinerja, termasuk feedback, jangka waktu, TV, review, training, promosi, dan lain sebagainya. Analisis faktor-faktor internal, eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja pada posisi tersebut, serta rencana peningkatan kinerja untuk posisi tersebut. Yang mana materinya ini kami membaginya. Untuk pembagiannya, target akan disampaikan oleh saya, penilaian disampaikan oleh Diego, alur perencanaan kinerja oleh Ari, faktor internal eksternal oleh Dito, dan rencana peningkatan kinerja oleh saudara Aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Lirambe dengan NIM 198081411006, yang mana saya akan menyampaikan materi target kinerja. Target kinerja yang pertama dalam jangka panjang, yaitu melakukan suplai ke toko cabang Alfa dengan target barang ke kontainer per jam di target 1 jam 700 kontainer. Yang kedua, jangka pendek, mengerjakan target shift kerja tiap hari untuk maksimal. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diego, NIM akhir 049. Saya akan menjelaskan penilaian kinerja. Proses penilaian kinerja memiliki beberapa proses yang harus dilakukan. Memang seharusnya kegiatan yang satu ini dilakukan secara terus-menerus agar bisa mengetahui tingkat produktivitas dari karyawan. Berikut ini proses dalam penilaian kinerja. Hasil dari kinerja karyawan ini dapat dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerjasama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Semuanya tergantung pada kuantitas dan juga waktu yang digunakan karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Faktor kinerja karyawan juga bisa dinilai dari waktu kerja, jumlah absen, ketepatan waktu hadir, keterlambatan, pelayanan, penyelesaian kerja, ketelitian, dan lamanya masa kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah alur perencanaan kinerja. Ada beberapa tahap. Yang pertama, calon tenaga kerja melamar sesuai bidang dan keahlian terkait. Lalu yang kedua, melakukan masa training 1 minggu dengan 3 hari online dan 3 hari offline. Untuk sistem online sendiri adalah mereka masuk dalam WhatsApp group, lalu mereka join di Google Classroom atau Alpha Learning untuk mendapatkan pembahasan materi dan pelatihan soal tentang Alpha Learning. Lalu untuk offline sendiri, sistemnya sama seperti pada umumnya, mereka turun lapangan dan turun langsung pada bidang dan keahliannya masing-masing. Lalu yang ketiga adalah menunggu keputusan apakah mereka diterima atau tidak. Lalu yang keempat, dalam masa kerja awal, 1 bulan awal, mereka akan dikontrol dengan seberapa banyak mereka melakukan kesalahan dan seberapa sering mereka melakukan presensi atau membolos. Untuk minimal kesalahan akan diberikan reward oleh perusahaan. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dito Wibowo, NIM 198081444077. Saya akan menjelaskan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja. Mulai dari faktor internal. Yang pertama ada mood. Jika mood pekerja baik, maka kinerjanya juga akan baik. Mood dapat disebabkan oleh lingkungan kerja. Jika lingkungan kerjanya sportif, maka mood yang dihasilkan cenderung baik. Yang selanjutnya ada motivasi. Jika pekerja memiliki motivasi, ia akan cenderung mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar, karena ia tahu goal apa yang ingin ia capai.
Yang terakhir ada rasa jenuh. Pekerja yang memiliki rasa jenuh terhadap kerjaannya biasanya bekerja yang tidak sesuai dengan passion yang dimiliki. Rasa jenuh dapat mempengaruhi kinerja, sehingga orang yang memiliki rasa jenuh tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Selanjutnya ada faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja. Yang pertama adalah insentif atau bonus. Adanya insentif atau bonus dapat menambah semangat para pekerja sehingga kinerjanya cenderung menaik. Yang selanjutnya ada peralatan kerja yang memadai. Dengan adanya peralatan kerja yang memadai, maka akan menunjang kelancaran dalam produktivitas. Dan sebaliknya, jika peralatan yang ada sangat terbatas, maka akan menghambat pekerjaan. Yang terakhir, rekan kerja yang suportif. Memiliki rekan kerja yang suportif akan membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan. Jika kita mendapat kesulitan, maka kita dapat meminta bantuan kepada teman kita tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Pada bagian rencana peningkatan kinerja pada posisi picker warehouse ini, kami akan menyediakan beberapa alat yang dapat menunjang pekerjaan mereka. Seperti contohnya alat scan yang berfungsi untuk mensortir barang yang baru datang dari distributor yang akan masuk ke warehouse. Lalu untuk membawa barang tersebut, kami juga akan menyediakan alat-alat seperti keranjang jika barang tersebut kecil maupun forklift jika barang tersebut besar. Pada dalam warehouse sendiri, kami menyediakan rak-rak besar yang tersusun secara rapi dan tertata agar picker dapat menaruh dan mengambil barang secara mudah jika ingin diberikan kepada bagian lainnya. Dan untuk pengembangan pada SDM-nya sendiri, kami akan rutin memberikan pelatihan khusus kepada picker agar mereka dapat berkembang. Dengan beberapa hal tersebut, diharapkan para picker dapat memberikan kinerja yang terbaik bagi perusahaan dari waktu ke waktu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.